Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu dalam syafaat malam perenungan terhadap kitab Pengkhotbah. Kali ini Pengkhotbah pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekalipun 3 ayat, tapi perenungan malam ini mengajak kita untuk memikirkan apa yang menjadi kata-kata dari Pengkhotbah mengenai orang-orang yang ditindas. Pendeta, orang yang ditindas itu contohnya apa kalau dalam kehidupan kita sehari-hari? Orang-orang yang ditindas adalah orang-orang yang mendapat perlakuan yang buruk, penganiayaan, kekerasan, kecurangan, dan berbagai hal buruk lainnya yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan lebih dan memperlakukan mereka semenang-menang. Orang-orang yang tertindas ada banyak contohnya, yaitu mereka yang mengalami bully secara verbal dengan kata-kata yang merendahkan atau melecehkan, atau juga orang-orang yang mengalami kekerasan di dalam hidupnya baik secara verbal maupun mental maupun secara fisik. Orang-orang yang ditindas juga adalah orang-orang yang diserobot haknya oleh mereka yang lebih berkuasa. Apakah itu berarti adalah hak milik, misalkan hak tanah, hak rumah, ladang, maupun juga hak hidup, misalnya kesempatan untuk berkarya atau kesempatan untuk memiliki akses terhadap fasilitas kehidupan. Orang-orang yang ditindas adalah orang-orang yang diperlakukan buruk oleh mereka yang punya kekuatan dan kekuasaan. Dan itu ada banyak bentuknya, ada banyak jenisnya, dan bahkan sayangnya ada banyak terjadi dalam kehidupan kita. Dalam perenungan kitab Pengkhotbah, Pengkhotbah mengatakan bahwa ada hal yang buruk yang terjadi dalam penindasan, tetapi bukan hanya sekedar bahwa orang-orang yang lemah ini mengalami penindasan, melainkan juga ketika orang-orang yang mengalami penindasan ini justru tak memiliki orang-orang yang bisa menghibur mereka. Pengkhotbah 4 ayat 1 mengatakan, "Aku melihat lagi segala penindasan yang dilakukan di bawah matahari. Lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka. Di pihak para penindas ada kekuasaan, tetapi tak ada yang menghibur mereka." Orang-orang yang ditindas ini menderita. Menderita karena penindasan itu, tetapi juga menderita karena tak ada orang yang menghibur mereka. Tak ada yang membela, tak ada yang menolong mereka. Oleh karena itu, Pengkhotbah melanjutkan bahwa yang lebih baik adalah justru orang-orang yang mati. Dalam ayat kedua dikatakan, "Sebab itu aku menganggap orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang yang masih hidup." Bagi Pengkhotbah, orang yang meninggal itu lebih baik hidupnya, karena mereka tak lagi mengalami atau melihat penindasan terjadi. Dan lebih daripada itu secara ekstrim, kemudian Pengkhotbah mengatakan dalam ayatnya yang ketiga, "Tetapi yang lebih baik daripada keduanya itu ialah orang yang belum ada, yaitu mereka yang belum dilahirkan, yang belum melihat perbuatan jahat yang dilakukan di bawah matahari." Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, karenanya menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa ketika kita menjalankan kehidupan ini dan melihat ada begitu banyak kejahatan, kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Dan kejahatan akan menjadi hilang atau berkurang ketika orang-orang baik bertindak dan berbicara. Ketika orang-orang baik membela, menolong, menghibur mereka yang mengalami penindasan dan kesulitan. Karena kebaikan tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Kebaikan perlu dilakukan. Perlu sebuah tindakan yang aktif dari orang-orang yang dipakai dan tergerak untuk menolong mereka yang membutuhkan bantuan, membebaskan orang-orang yang tertindas, menolong setiap orang-orang yang teraniaya, menolong mereka yang mengalami kejahatan dan kekerasan untuk memperoleh kekuatan bangkit dalam kehidupan mereka.
Dombi, kamu ada tidak teman yang mengalami penindasan? Ada teman yang suka dibully, dikata-katain begitu. Dan kadang-kadang Dombi ikut tertawa. Iya deh, tapi Dombi mau sadar. Nanti kalau ada teman yang dibully, Dombi mau belain dan tidak ikut menertawakan. Semoga kebaikan dapat semakin nyata dan setiap orang-orang yang tertindas memiliki orang-orang yang dapat menghibur mereka, termasuk kita di dalam kehidupan yang kita jalani. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini membawa doa kami. Kami melihat ada banyak penindasan terjadi dalam dunia ini. Mereka yang mengalami penderitaan karena perlakuan buruk dari sesama mereka. Dan ada hal yang kadang tak bisa kami lakukan. Tapi berikan kami keberanian untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan pada saatnya. Untuk bisa menghibur, menguatkan, membela bahkan menghentikan penindasan, penganiayaan, kejahatan, kekerasan dalam hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang bergumul dengan kehidupan mereka. Di dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan atau usaha, dalam studi, biarlah kiranya Engkau yang terus menuntun. Kami berdoa ya Tuhan untuk berbagai penindasan yang ada, yang kami lihat, yang kami ketahui terjadi dalam dunia ini. Betapa kami merindukan bahwa setiap orang baik dapat terus semakin bermunculan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul, berada dalam situasi peperangan, konflik, maupun juga berbagai kesulitan karena bencana alam yang terjadi. Biarlah Engkau yang menuntun dan menyertai ya Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar, dan biarlah kiranya kami sebagai sesama manusia dapat bahu-membahu saling menguatkan dan menopang. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk kehidupan kami sebagai Indonesia, di dalam semua proses kehidupan yang ada di bangsa ini. Biarlah banyak hal yang terus berjalan dengan baik dengan tuntunan-Mu. Berkatilah semua proses yang sedang kami lakukan dalam demokrasi ini. Biarlah Engkau yang terus menuntun. Kami berdoa ya Tuhan, juga bagi umat-Mu yang mengalami duka cita. Kami berdoa untuk keluarga Pendeta Yosef Gotiong-Ham, sepeninggal Pendeta Yosef pada tanggal 4 Maret yang lalu. Serta untuk keluarga dari Ibu Christine Liono, sepeninggal Ibu Christine Liono di Turki kemarin. Tuhan biar Engkau yang menyertai agar semua proses yang sedang dilakukan keluarga dapat berjalan dengan baik. Tuhan biarlah kiranya dalam semua kehidupan mereka yang berduka, Engkau memberikan kekuatan penghiburan. Kami berdoa juga bagi umat-Mu yang sedang mengalami sakit, baik karena kelemahan tubuh usia lanjut mereka atau karena berbagai sakit yang sedang didera. Kiranya jamahan-Mu, kekuatan dan pemulihan-Mu ada. Dan biarlah kami percaya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami di bawah matahari ini, ada Engkau ya Tuhan di atas matahari yang mendengar doa-doa kami dan menjawab. Bahwa Engkau yang memberikan penghiburan. Dan biarlah kiranya itu yang juga terus dialami oleh setiap umat-Mu di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan malam hari ini. Ada banyak hal baik yang kiranya dapat kita jalani bersama dengan kekuatan dari Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat dan sukacita. Tuhan memberkati.